على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'abdihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu fil haqqi batsiran wa nadhira. Wada'iya ilal haqq biiznihi wasirajam munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima katsira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya serta magfirahnya kita masih diberikan banyak sekali nikmat, yang salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan yang tidak kalah penting lagi adalah nikmat sehat. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, kepada tabiin tabiat, dan insya Allah kepada kita juga sebagai umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Nur Karim surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat atau orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya untuk kita semua. Wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun ayyakuna muhannul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan satu hukum, maka mereka tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shauma Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun di atas 5 pilar. Kata Nabi Muhammad SAW, pertama persaksian, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sahadatain yang ma'ruf untuk kita. Kemudian wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shauma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hizul baiti man istata'a ilaihi sabila,
dan haji ke Baitullah Al-Haram, barang siapa yang mampu mencari jalan kepadanya. Pemirsa rahimakumullah, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum faridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasamu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat melaksanakannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pemirsa rahimakumullah, di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus, mansuh, dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nas. Dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, maka itu maksudnya berbuat tatawwu atau kebaikan lebih baik baginya, dan berpuasa menjadi mubtada, sedangkan khobarnya ialah lebih baik bagi kamu daripada berbuka dan membayar fidyah. Jika kamu mengetahui bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Al-Qurtubi dan yang lainnya sepakat bahwa seorang yang sakit atau sedang dalam perjalanan boleh berbuka dan mengqadha puasa di hari yang lain. Lalu pendapat dari Fathul Qadir, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, yakni orang yang sudah lanjut usia, yang tidak kuat berpuasa dan boleh berbuka serta memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Pemirsa rahimakumullah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum. Bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berada di bulan itu, menyaksikan bulan itu, artinya dia tidak musafir, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ma'ruf bahwasannya perintah mengandung konsekuensi hukum yang wajib. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwasannya ada Arabi, seorang Arab gunung, seorang bazu, datang pada Nabi Muhammad SAW dan berkata, Ya Rasulullah, akhbirni madza farada ilayya minas siyam. Wahai Rasulullah, kabari aku, beritahu aku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk aku dari puasa.
Maksudnya, puasa apa yang wajib untuk aku? Kata Nabi Muhammad SAW, syahrul Ramadan. Yang wajib puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian orang ini berkata, hal alayya ghairuh, apakah atas aku ada kewajiban lain atau puasa yang lain? Kata Nabi Muhammad SAW, la ila anta tawa'a, tidak ada kecuali engkau hendak melaksanakan puasa-puasa tatawwa atau yang sunnah. Maka dari beberapa ayat ini dan sabda dari Nabi Muhammad SAW dan cerita yang saya tadi sebutkan, kita mengerti bahwasannya puasa Ramadan hukumnya wajib. Bahkan para ulama sepakat akan kewajibannya, dan ini perkara yang sangat doruri, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat darurat, perkara yang harus kita ketahui. Anda Islam, Anda harus tahu perkara kewajiban puasa. Bahkan perkara yang tidak perlu kemudian belajar terlalu dalam. Anda masuk Islam, Anda tahu akan kewajiban ini, Anda orang Islam harus tahu kewajiban ini. Pemirsa rahimakumullah, para ulama bersepakat bahwasannya yang mengingkari puasa ini maka dia keluar dari Islam. Yang mengingkari hukumnya bukan orang yang kemudian masih meyakini akan kewajibannya akan tetapi tidak puasa. Beda. Orang yang masih meyakini kewajibannya tapi dia tidak berpuasa, asli karena dia malas, asli karena dia bukan musafir, bukan karena dia tidak mampu dan lain sebagainya. Dia mampu, dia kuat, tapi dia tinggalkan karena kemalasan, tapi dia tentunya masih meyakini kewajibannya. Maka orang seperti ini tidak keluar dari Islam. Para ulama beda pendapat bagaimana cara bertaubat orang ini. Ketika orang ini bertaubat, bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang mengingkari tentunya mengingkari akan kewajiban, maka dia bukan muslim, dia keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.